Kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Amar Break yang berhasil bawa Hoffenheim petik kemenangan. Media Cina tuding Piala Asia U23. Sementara itu Erick Thohir beri isyarat naturalisasi Taman. Dan semakin informasi selengkapnya berikut ini. Kita awali kabar hari ini dari pemain keturunan Amar Break yang sukses bawa Hoffenheim meraih kemenangan. Sementara Jordi Amat kembali alami nasib buruk. Tampil tidak terlalu menonjol bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023, Amar Break justru mampu membawa timnya Hoffenheim U17 meraih kemenangan di Liga Jerman. Meski tidak turun sejak menit pertama, Amar Break berhasil menjadi saksi kemenangan Hoffenheim U17 dengan skor 2-1 atas TSV München U17. Performa apik tersebut berbanding terbalik dengan di Piala Dunia U17 beberapa waktu yang lalu. Amar Break sendiri cuma tampil 2 kali dari 3 pertandingan timnas Indonesia U17 di fase grup. Dua-duanya pun berawal dari bangku cadangan. Masalah iklim menjadi kendala Amar Break untuk beradaptasi di Indonesia. Bek timnas Indonesia Jordi Amat kembali mendapat nasib buruk usai Johor Darul Taksim FC mengalami kekalahan telak dalam lanjutan penyisihan grup Liga Champions Asia. Menghadapi wakil Jepang Kawasaki Frontale, JDT harus menelan malu usai kebobolan 5 gol tanpa balas. Kekalahan tersebut membuat wakil Malaysia itu tertahan di posisi ketiga klasmen grup I. Sementara bagi Jordi, ini hasil buruk keduanya di November 2023 karena sebelum berlaga dengan JDT dia terkena bantai juga oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua dengan skor 5-1. Sudah diikuti oleh lebih dari 1,2 juta followers di Instagram tak membuat Rafael Struijk tertarik dalam menerima endorse atau iklan untuk menambah penghasilannya. Winger berusia 20 tahun itu memutuskan menolak semua tawaran berbau bisnis yang datang kepadanya. Alasannya karena Rafael Struijk merasa saat ini belum waktunya untuk menerima tawaran tersebut lantaran karirnya masih panjang. Kepada media Belanda AD.nl, ia mengaku tidak menyuruh orang lain untuk menjadi admin dalam mengoperasikan Instagramnya. Pemain adu Den Haag itu mengaku akun media sosialnya dikelola oleh dirinya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke kabar Piala Asia U23. Ada media Cina yang gencar tuding drawing hingga pelatih Yordania U23 yang menyebut kekuatan grup A merata. Konfederasi Sepak Bola Asia telah mengumumkan jadwal pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024. Dalam laga pembuka timnas Indonesia U23 harus mendapat lawan yang sulit. Pasalnya Garuda Muda akan berhadapan dengan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Doha pada Senin 15 April 2024. 3 hari kemudian Indonesia U23 akan bertemu Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Selanjutnya melawan Yordania di laga terakhir grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Minggu 21 April 2024. Namun hal tersebut bukan berarti skuad asuhan Sintayong tanpa peluang. PSSI sendiri menargetkan timnas Indonesia U23 mendapat 1 tempat di Olimpiade Paris 2024. Pelatih Yordania U23 Abdullah Abusta memprediksi persaingan grup A Piala Asia U23 bersama timnas Indonesia, Qatar, dan Australia tak akan mudah. Abdullah Abusta menyebut level tim penghuni grup A merata. Situasi itu membuat peta persaingan bakal berlangsung seru dan menarik. Meski Sintayong tengah mengalami tekanan usai hasil buruk bersama timnas senior, skuad Garuda Muda diyakini akan tampil beda di Piala Asia U23 mendatang. Sebab timnas U23 Indonesia diisi beberapa pemain yang telah matang bersama timnas senior. Drawing Piala Asia U23 2024 yang telah dilakukan oleh AFC beberapa waktu yang lalu masih mendapatkan protes dari media-media kenamaan Cina. Dalam beragam pemberitaan, media di negeri tirai bambu menyatakan bahwa protes undian yang dilangsungkan oleh AFC dipenuhi dengan kecurangan. Dikutip dari Sohu, salah satu media yang berbasis di Cina tersebut menyatakan, setidaknya ada 2 hal yang mengindikasikan adanya kecurangan saat proses pengundian tersebut. Yang pertama adalah proses drawing yang sedianya akan disiarkan secara langsung, namun hanya ada layar hitam ketika proses pembagian grup tersebut dilakukan. Sementara alasan kedua lantaran menganggap timnas mereka berada di grup yang berat.
Dan beralih ke kabar naturalisasi, ada Erick Thohir yang menaturalisasi Emil Audero dan Tom Hai tahun depan, sementara Bung Toel tagih janji Sintayong. Ketum PSSI Erick Thohir mengisyaratkan akan menaturalisasi dua pemain tambahan yakni Emil Audero Mulyadi dan Tom Hai. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan saat bertemu dengan Erick Thohir. Ia pun menanyakan tentang beberapa pemain naturalisasi yang baru, diantaranya dari sektor penjaga gawang dan gelandang. Bung Ropan membocorkan bahwa tahun depan Emil Audero dan Tom Hai akan didaftarkan terlebih dahulu untuk proses naturalisasi. Jika benar menaturalisasi Emil Audero dan Tom Hai, skuad timnas Indonesia tentu makin kuat. Emil Audero akan melengkapi puzzle di sektor kiper dan Tom Hai akan membuat solid lini tengah. Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel menaiki janji pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hal tersebut tak terlepas dari hasil buruk dari segi permainan maupun skor ketika melawan tim papan atas Asia Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua. Bung Toel menyinggung alasan Sintayong yang menyebut para pemain takut kalah terlebih dahulu dan pemain naturalisasi tidak bisa mengatasi permasalahan tersebut. Pernyataan itu menurut Toel mengundang kontroversial karena dinilai mempolarisasi suatu kelompok dan tidak bijak. Menariknya, Toel juga menyebut segala fasilitas telah diberikan oleh PSSI ke Sintayong seperti permintaan pemain naturalisasi. Namun dia merasa pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak bisa membuktikan hasil positifnya. Federasi Sepak Bola Vietnam diketahui tengah mengebut proses naturalisasi pemain keturunan yakni Philip Nguyen yang banyak menghabiskan karirnya di Republik Ceko. Sejak kecil, pemain berpostur 1,92 meter ini mengenyam pendidikan di Sparta Praha dan pindah-pindah klub di Republik Ceko. Tercatat Nguyen sempat membela Loko Veldavian, SK Union, Plesnim, Slovan Liberec, hingga Slovako. Mengejutkannya, pada Juli 2023 lalu, ia memutuskan berkarir di Vietnam bergabung dengan Chahan LC. Jika prosesnya lancar, maka kiper yang pernah dipanggil timnas Republik Ceko untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu bisa membela Golden Star Warriors di Piala Asia 2023 mendatang. Di kabar penutup ada semarak final Piala Dunia U17 2023 hingga misi Persija yang bertekad bantu timnas Indonesia. Manajemen Persija mengusung tema Fighting Spirit dalam merayakan HUT Persija tahun ini. Tema tersebut menjadi representatif dari tekad keluarga besar Macan Kemayoran untuk terus bersemangat berjuang dalam mengarungi ketatnya persaingan di sepak bola tanah air. Direktur Utama Persija Ambono Janurianto mengatakan, di usia yang hampir mencapai 1 abad, tim Macan Kemayoran bertekad terus membangun sepak bola Indonesia. Misinya adalah membantu timnas Indonesia dan fokus pada pembinaan usia dini. Di sisi lain, Presiden Persija Muhammad Prapanca menekankan bahwa di usia saat ini klub harus berprestasi lebih tinggi. Bukan hanya level nasional, tapi harus mulai menatap kancah internasional, yakni di level Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bangga melihat pecinta sepak bola tanah air berbondong-bondong meramaikan stadion pertandingan Piala Dunia U17. Erick Thohir mengingatkan Piala Dunia U17 2023 Indonesia akan segera selesai dan ia mengingatkan publik sepak bola tanah air jangan sampai melewatkan laga-laga yang tersisa. Karena itu, dia mengajak untuk meramaikan final Piala Dunia U17 2023. Diketahui Piala Dunia U17 2023 tinggal menyisakan 2 laga lagi. Adapun pertandingan yang merebutkan peringkat 3 antara timnas Argentina U17 versus Mali U17 di Stadion Manahan pada Jumat 1 Desember 2023. Lalu tentu saja laga final antara timnas Prancis U17 versus Jerman U17 yang akan berlangsung pada 2 Desember mendatang. Sekian Flashnews kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan Flashnews Edition dari Garuda selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.